saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian, setelah manusia pertama memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan membawa konsekuensi bukan hanya rusaknya hubungan Allah dengan manusia, tetapi manusia dengan dirinya sendiri dan dengan alam atau dunia. Hal inilah yang menyebabkan mudah terjadi berbagai macam penyalahgunaan, adanya berbagai perpecahan dan penindasan di antara sesama manusia. Maka pertobatan dapat diartikan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan hubungan antar manusia tersebut. Penangkapan penting disyukuri, Thomas. Yes. Jadi ibu-ibu yang mau cerai, nggak kuat saya sama suami, nggak kuat. Sekarang mikir lagi 10 kali. Yang penting suamimu normal, aman udah. Gimana Pak, betul-betul jadi seorang mantan dukun dengan acara ritual yang pesta seks untuk pesugihan itu gimana Pak? Itu memang ada alirannya Pak? Itu aliran tertentu, tergantung setannya maunya gimana. Oh, itu apa coba kutuknya Pak Daud? Yaitu rumah tangga hancur, nanti ada kutuk kemiskinan di anak cucu, kehancuran keluarga, Thomas. Tapi setan bisa kasih iming-iming palsu kekayaan Pak Daud, langsung kaya gitu Pak Daud. Kan jelas sekali saya jelasin, Thomas, bahwa setan tuh bukan pencipta. Dia ngambil rezeki dari anak cucu. Oh. Kalau anak cucunya rezekinya miskin ya, sekalipun minta sama setan tetap miskin. Tapi setelah dan tidak menikmati hidupnya, nanti rumah tangga hancur, stroke, sakit gula. Setelah dia mati, anak cucunya kerja apapun habis, Thomas. Habis Pak ya. Termasuk kalau tenang aja, Thomas. Termasuk kalau punya keluarga, semua anaknya sakit semua, jantung semua atau penyakit, itu termasuk kutuk kepada Daud ya. Ya, saya pernah nanganin persekutuan para janda, Thomas. Terus? Jadi pokoknya dari pihak laki banyak mati muda semua, Thomas. Karena ada kutuk dari kakek neneknya. Karena kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Oke. Jadi inget, Thomas. Cari laki-laki sekarang. Jadi ibu-ibu yang sekarang ribut sama suami, bertengkar sama suami, berpikir ulang, Thomas. Yes. Karena cari laki-laki normal susah. Susah, apalagi yang baik, yang tulen. Kalau baik, kaya, takut sama Tuhan, itu doanya perlu salto, Thomas. Saya ada kisah nyata, Thomas. Itu kejadian di Malang. Waktu itu itu berapa puluh tahun yang lalu, Thomas. Ada ibu-ibu umurnya 35-an, Thomas. Dan salah satu penatua, Thomas, majelis lah, Thomas. Konseling sama saya. Dan sudah menikah. Nah, waktu itu ngomong, Pak Daud, percaya enggak Pak Daud? Saya ini masih perawan. Kaget saya, Thomas. Dia konseling sama saya, masih perawan, Pak. Loh, ibu sudah menikah. Oh, udah berapa tahun menikah, kok masih perawan? Kan aneh, Thomas. Ya. Suami saya tidak nyentuh sama sekali. Loh, kenapa, Bu? Suami saya homo. Gimana, Pak Daud? Saya majelis dan pernikahannya diberkati gereja. Gimana, Pak Daud? Wah, pusing aku, Bu. Nggak bisa jawab aku, Thomas. Pusing aku. Karena Pak Daud bagian kesetanan ya, Pak Daud ya. Bukan bagian kelainan. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab, Thomas. Ya, Daud, termasuk kalau yang transgender itu berarti termasuk kuasa kutuk ya Pak Daud ya? Ya, bisa terjadi. Tapi bisa juga anak transfer spirit pergaulan, Thomas. Oh, transfer spirit. Ada banyak hal, Thomas. Oh, yes. Oke.
Siap. Pak Daud, kasih pesan-pesan Pak Daud, apa yang Pak Daud dalam doa, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam tahun ini atau tahun depan yang lebih Tenang aja Thomas, hadapi dengan tenang tahun depan. hadapi dengan tenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Thomas. Amin. Seakan mau membuktikan kesesatan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia, di mana kebaikan dan kebenaran sudah tidak lagi mendapat tempat. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar peringatan dan nasihat yang baik dari orang lain. Semua itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung karena dosa. Pesan yang kita dengar mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk meluruskan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar, mengembalikan manusia pada relnya untuk sampai pada hidup sejati. Kristus yang merupakan terang datang untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya manusia memperoleh kembali hidup dan keselamatan yang sudah dihilangkan karena dosa. Ajakan Yesus kepada orang-orang Galilea yang divonis berdosa oleh saudara-saudaranya sesama Yahudi untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, dinyatakan dengan memanggil orang-orang yang akan menyertai dia dalam tugas perutusannya. Para murid yang dipanggil oleh Yesus selanjutnya menjadi representasi orang-orang yang bertobat. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Hal itu juga berarti bahwa kita terpanggil untuk mengalahkan dosa yang menyebabkan terjadinya perpecahan, pertentangan, permusuhan, dan penindasan di antara sesama manusia. Hal inilah yang juga dinasihatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa kita, Anda dan saya, merupakan orang yang sudah dipanggil kepada pertobatan? Sadarkah kita bahwa kita dipanggil menjadi agen kebaikan dalam hidup sehari-hari, juga untuk menghadirkan persaudaraan sejati yang sudah dirusak oleh dosa?